Yang kedua, bagi santri itu politik adalah jalan jihad hari ini. Wajib di setiap acara NU ada tahlilan itu karena membaca kalimat thayyibah tadi. La ilaha illallah, la ilaha. Masa kayak gitu dibilang bid'ah gitu. Tidak menerima takdir. Ini Allah paling murka. Oleh rezeki sithik rong titik syukuri NU, gampang guyon, bahagia gitu kan. Jadi NU itu semacam kendaraan lah. Ayo sing pengen selamat dunia akhirat bareng-bareng nang NU. Nah. Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru. Iki cah siji iki ning ndi to kok suwi banget iki Jan. Ta masuk. Buka nih, Iya, anakku iya. ameh mlebu. Wis dibuka. Mau sing tak WhatsApp wis gowo burung. Wis kabeh. Sukun. Iki, sing Untuk jamu. ijo iki. Yo, jamu. Bener. Bener, jamu papat. Jamu Papat lo, nih. jangan ada salah lo. 1, 2, 3, 4. Bener Nah, wisan wis. papat. Ngotong-ngotong jamu meh nyandi ta jane. Jadi wingi iki aku kan posting ning Instagram to, posting dagangan jamu iki Heeh. dilalah iki kok ya ana siji sing nyantol tuku. Heeh. Tak cek. Nah, jebul aku kenal karo wonge, makane langsung pengen tak terke. Mbok dikirim-kirim ekspedisi ngono lho. Iki tak kandhani dhek iki wong kondang, wong sangar. Makane sisan aku seneng langsung tak terke langsung. Sisan silaturahmi ngono lho. Lah tapi iki kan arep mudik, macet mesti. Sing macet iki biasane mengko jam bar isak jam 7 jam 8 kae. Iki isih sore ketoke isih sepi. Lho ngeblong lho. Ora ono nganu wis siap-siap wis lengkap apa meneh? Wes kok. Wis gas. Enggak ya. Alon. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ngetamu agung Akhirnya ini. main kesini. Monggo. Binara. Sun. Alhamdulillah. Siap ah, Gus? Sehat alhamdulillah Gus. Oh ini kemarin jenengan kan pesen jamu WhatsApp langsung sudah saya spesial bawakan. ini. Monggo. Ya, ini ada dapat bonusnya ini. tunggu-tunggu ini. Ini jamu. Lengkap toh? Wah, ini yang sehat kuat ini. Wah, greng wah. Nggih. Bisa ngebadan. Nah, tambah ya ini bonusnya ya. Wah, ini bonus buat jenengan spesial. Matur nuwun. Jadi ini Gus Yusuf, tokoh yang kita datang ini fans MU asli Garjo, Pak. Ya. Elok men kenalanmu, Mas. Karena waduh fans MU kenal Gus ya. Ya. Sehat Gus. Alhamdulillah. Sibuk apa sekarang? Ya, tetap seperti biasa ngancani santri-santri lek-lekan, ngancani santri-santri kelodakan. Masih sering nonton MU nggak? Oh iyalah. Kemarin kalah, gimana perasaan? Kalau kemarin itu nggak apa-apa karena kalah dengan NU. Apapun di atas MU masih ada Masih NU. ada NU. Iya. Dan 10 orang lagi. Iya, Kita kan nggak tegel kalau menang. Terlalu sama. jumawa udah Terlalu 10 jumawa. dikalahkan kan. Ini Gus Yusuf ini fans MU, saya dulu kenal itu karena sering gojlok-gojlokan ya kalau di Iya. medsos karena sama-sama fans MU, terus beliau kiai yang beliau kelihatannya satu-satunya kiai yang saya berani gojloki kalau MU kalah. Ya. Kalau yang lain saya nggak berani. Ya. Tapi kok ngagem biru menika, Gus? Ya, karena kita ini sekarang sudah di atasnya biru. Soal peringkat oke lah kita masih di bawahnya. Di Tapi bawah. kemarin kita sudah menang dengan biru. Manchester sudah is red. Jadi biru tetap kita pakai nggak apa-apa. Iya, Kalau itu kemarin kebanggaan. ini saya pensiunkan ini baju ini lama yang khusus setelah menang baru kita pakai. Ini Gus Yusuf itu fans MU.
Gus Dur itu juga fans MU ya. Iya. Nah, Gus Dur nyantrinya di sini kan. Iya. Jadi Gus Yusuf itu fans MU itu bukan cuma karena fans MU-nya, tapi karena ada bersanatnya. Iya, bersanat lewat Jadi kalau Gus Dur ada nanti. santri Garjo kok tidak fans MU itu jadi harus dicurigai, jangan-jangan fans Garjo asli lah. Iya, mencurigakan itu. Gus, ini kemarin saya dengar ini benar atau enggak ya? Jenengan tuh katanya baru saja mengundurkan diri dari jabatan di PWPKB itu benar atau enggak nih? Ini saya kok jadi penasaran sebenarnya. Iya, saya memang sudah akhir tahun kemarin, saya sudah menyatakan mundur dari DPW PKB dan juga dari DPP, saya off karena saya pengen konsentrasi kembali ke pesantren. Ya. PKB kehilangan satu fans MU berarti ya? Ya, tapi kan akan tumbuh beribu fans MU yang lain. Iya. Merasa lebih enjoy, lebih santai, lebih enak, atau malah lebih pusing atau lebih apa Gus setelah tidak lagi menjabat sebagai DPW? Iya, wajar kalau kita dari struktur keluar menjadi kultural ya mungkin akan lebih lebih longgar, lebih lapang gitu, ambegane luwih ombo gitu loh. Cuman dari sisi perjuangan sih sebetulnya nggak ada yang berbeda. Oh, nggak ada yang berbeda? Nggak ada yang berbeda. Karena saya itu dulu masuk PKB itu juga niatnya untuk memperjuangkan pesantren dari sisi politik, rekognisi dan lain sebagainya. Juga karena saya itu masuk PKB karena didhawuhi kiai untuk ikut ngopeni NU lewat politik. Nah sekarang saya keluar dari PKB masuk ke pesantren. Dan tentu juga saya ikut khidmah di NU. Karena itu rumah besar kita gitu loh. Ya, rumah kecilnya kan MU. Rumah besarnya kan NU gitu kan. Ya. Kalau di pesantren itu berarti kan dengan sekarang waktunya full ya berarti di pesantren. Saya tuh sebenarnya jujur Gus, dulu itu sangat senang ketika ada banyak kiai masuk ke politik karena saya merasa ya bagaimanapun politik adalah satu-satunya jalur yang paling konstitusional untuk mewujudkan banyak kebijakan gitu dan itu sekarang saya kok jadi merasa jadi kehilangan contoh gitu ketika jenengan itu kok malah keluar dari PKB Gus. Iya, ini begini, artinya kalau perjuangan politik terus lanjut dan saya juga terus mensupport teman-teman santri untuk berkiprah di politik. Karena memang politik itu ya tadi yang Mas Agus sampaikan, jalan konstitusional untuk memperjuangkan perbaikan-perbaikan gitu. Yang kedua bagi santri itu politik adalah jalan jihad hari ini. Jalan jihad hari ini. Jihad itu tidak hanya bermakna harus bawa pedang, bawa bom, enggak lah. Jihad itu adalah qaulul haq inda sultanin jair bahasanya itu. Berani berkata benar di depan pemimpin-pemimpin yang nyeleweng. Nah, ngomong yang benar dan pada saat situasi tempat yang benar itu adalah lembaga politik. Lembaga politik ya. Kalau Anda ngomong ngeritik tapi di luar lembaga politik nanti bisa dituduh ante-ante asing. Tapi kalau yang ngomong itu DPR, yang ngomong bupati, gubernur, yang punya background politik, lembaga yang jelas, maka itu akan menjadi kritik yang betul-betul yang membangun dan berakhlak kritiknya itu. Jadi sebenarnya memang harusnya apa ya? Ya jangan menjauhi politik ya karena bagaimanapun jangan menjauhi politik. Kalau saya itu kan cuman ini kan cuman soal struktur dan kultur. Tapi kan semangat amar ma'ruf nahi mungkarnya juga harus terus jalan, semangat perjuangannya juga harus jalan. Meski hari ini saya di pesantren, saya tetap akan mendukung teman-teman yang berkiprah di politik, terutama di PKB karena apapun ya darah juang saya di PKB itu. Tapi Gus, kula niku saya bingung. NU niku napa to Gus? Nah, tadi yang saya bilang NU itu adalah rumah besar. Rumah besar, jadi kalau sering dikatakan NU itu adalah pesantren besar dan pesantren itu adalah NU kecil. Di dalamnya tempat berkumpulnya masyarakat, umat yang pengen belajar tentang agama, belajar tentang kehidupan. Kalau bahasa sederhananya pengen
selamat dunia Dunia akhirat. akhirat. Oh, nggih. Jadi NU itu semacam kendaraan lah. Ayo sing pengen selamat dunia akhirat bareng-bareng nang NU. Iya. Nah, itu menjadi tempat ikhtiar kita. Di situ ada para sesepuh, ada para kiai yang akan menuntun kita sholat. Di situ ada para ibu nyai yang akan menuntun ibu-ibu bagaimana menjadi ibu yang sholihah. Nah, di situ tempat NU. Dan sekarang NU kan lebih luas lagi. Karena di NU juga banyak praktisi hukum, ada praktisi ekonomi, ada praktisi politik. Yang semua dalam bingkai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kalau bahasa sederhananya adalah apa ya, arus moderat. Ya. Arus moderat. Jadi tidak terlalu ke kanan Gitu. galak-galak. Ya. NU itu takbir cukup di masjid. Oh, ya kan? Tidak perlu takbir di jalan-jalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. NU cukup di masjid, di musola takbirnya. Sehari bisa 5 kali takbir itu NU semarem gitu loh. Jadi tidak perlu dibawa-bawa ke jalan-jalan gitu. Tapi NU itu juga tidak terlalu kiri. Sing ora kenal takbir babar blas. Ora tahu takbir babar blas. NU tetap takbir. Nah, artinya NU itu di tengah-tengah. Nah, banyak teman-teman budayawan, teman-teman seniman itu ngomong ke saya, Gus, saya ikut NU lah. Emang kenapa? Aku seneng NU ki ora patek haroman. Sithik-sithik haram kan mumet kita itu. Ya ngombe sithik-sithik oleh lah nang NU lah. Itu kalau kuda lumpeng itu kan, nek dong apa jenenge dadi mendem itu, wah itu nguntal beling halal NU. Jadi NU itu fleksibel itu, fleksibilitas itu yang sebetulnya modal awal NU untuk di situ. Dan sebenarnya karena alasan itu juga nggak Gus Yusuf itu sering sekali bikin acara-acara kebudayaan, misalnya bikin acara konser dan sebagainya. Saya melihat di Garjo ini ya Gus ya, kelihatannya nyaris tidak ada konser rock dengan band level nasional kalau nggak ada Tegalrejo, karena band Tegalrejo itu saya tuh sering kalau dulu tuh konser mentok ya di alun-alun gitu. Itu biasanya kalau HUT RI atau ulang tahun polisi atau apa tentara. Kalau sekarang tuh opsi nonton konser itu Garjo pas Kataman atau Garjo pas. Apakah itu kemudian salah satu strategi buat yang diambil sama jenengan untuk ya ikut ini loh bahwa kita itu bisa juga kok bikin acara seperti ini gitu. Ya, memang satu ya saya akui karena saya seneng gitu aja lah. Ya, seneng rock ya jenengan ya. Modalnya harus seneng dulu gitu. Oh, iya, Tapi selain itu memang ada benang merah ya. NU dan kebudayaan. Islam dan kebudayaan. Jadi Islam itu hadir di Indonesia. Ini bukan untuk menghilangkan tradisi dan budaya masyarakat. Tapi Islam itu hadir untuk mengharmonisasi. Oh iya. Jadi mbiyen wong Jawa saya seneng masang sesaji, isih ana klembak menyan, ngobong menyan nang pojokan, sak piturute itu. Lah ketika Wali Songo datang, hal itu tidak serta-merta dihilangkan. Ya, tapi diharmonisasi gitu loh. Dimodif lah ya. Dimodif lah. Ya wis sampean kayak apa ingkung nang pojokan, jajan pasar, kembang setaman, ayo dikumpulke nang kene. Aja dekek nang dalan mubalir. Setelah itu tonggo-tonggone diundang kumpul bareng-bareng. Nah, akhirnya dijak membaca kalimat thayyibah, tahlil, jajan pasare, kembang setamane, ayo dipangan bareng-bareng. Nah, itu artinya tidak dibuang, tetapi bagaimana diharmonisasikan. Jadi semangat berkebudayaan NU semangat di situ. Berkebudayaan gitu di situ. Dan memang, itu membuat banyak orang suka sebenarnya gitu ya. Dan sekaligus kan NU itu taman gizi. Jadi sebelum ada BGN. Saya pengen ngomong itu agak takut Pak. Itu NU sudah tiap malam Jumat tahlilan. Ada manakiban. Tahlilan, madang meneh. Manakiban, madang meneh. Selamatan makan. Itu loh. Kepaten loh madang itu. Itu apa? Ompreng spiritual berarti ya. Nah, itu kan. Di situ itu artinya kiai-kiai kita itu satu mengajarkan semangat kita tetap berdoa. Apapun kekuasaan semua di tangan
Allah. Ya. Kita minta sehat, minta selamat, minta rezeki lancar, berdoa. Tapi jangan meninggalkan silaturahim. Silaturahim. Oh, nggih. Ya, maka kumpul, Senin kan apa kumpul, mangan raman Ya. kumpul. Tahlilan kumpul, manakib kumpul. Ini Ya. kumpul terus. Lah, itu ada nilai silaturahim. Ya. Kohesitas kebersamaan ini kuat di NU ini. Ya. Yang ketiga adalah tadi nilai berbagi. Berbagi. Oh. Ayo sing mangan enak aja kowe dhewe lah. Tonggomu ya ben melu ngrasake mangan enak. Mula gawe ya berkat, gawe ya ingkung dipangan bareng-bareng. Ya. 3 hal tadi, setiap ada ritual NU coba dilihat, pasti ada 3 unsur tadi. 1 unsur doa, yang kedua unsur silaturahim, yang ketiga adalah unsur sedekah. Sedekah. Oh, nggih. Nah, ini yang selalu kita jaga bersama-sama, termasuk budaya tadi. Iya. Karena budaya itu adalah alat alat dakwah yang paling efektif. Iya. Kalau dulu orang kumpul Wayangan ya. ketopraan. Ketopraan ya. Nah, saiki kumpul ya krana ana God bless. God bless Ya, ya. itu kan menjadi media. Media. Ya, kumpul krana ana Deni Cakna. Masyarakat juga seneng Masyarakat ya. seneng. Bakul seneng. Bakul seneng. Nah, God bless. Terakhir apa yang rock itu? Jamrut dulu ya, Jamrut. Jamrut pernah, Jamrut, gitu. Edane juga Dan pernah. iya, jadi ini pesantren yang sangat rock kawan-kawan ya. Ya. Saya ingat tuh terakhir, ini saya nggak tahu jenengan masih ingat atau enggak. 2020 Yogyakarta jenengan itu Ya, nonton Scorpion nonton dan Wersnik. Saya lihat Gus Yusuf tidak pakai peci, cuma pakai celana jeans, pakai flanel dan pakai jaket Ya. kulit. Wah, saya itu iki Gus Yusuf tenan apa gak gitu. Ini kayak mendo-mendo tadi CEO. Gak beda CEO, jadi bener-bener. Jenengan saya nggak tahu jenengan masih ingat nggak? Jenengan pakai jaket kulit, Pak. Jaket kulit tidak pakai songkok, Iya. pakai jeans. Wah, ini nek tambahi pistol reserse tenan itu. Karo kayak hati. Karo kayak hati. Karo Saya kayak ingat hati. banget itu loh. Saya tuh pengen ngajak foto, tapi saya masih agak ragu itu Gus Yusuf beneran atau enggak gitu. Dan begitu ada orang satu ngajak foto, oh Gus Yusuf tenan, langsung yang banyak langsung melu ngajak foto. iya. Nah, saya jadi inget ternyata kesukaan halal itu seperti terhadap musik rock dan sebagainya itu sebenarnya juga bukan kesukaan yang bukan hobi yang buruk juga sebenarnya gitu ya. Apalagi jika itu dimanfaatkan dengan baik seperti oh iki sesuk syukuran nanggap God bless, masyarakat seneng gitu. Iya. Jadi masih siaran radio masih? Masih juga. masih. Kita kalau saya sih siaran live udah agak jarang ya Udah sekarang. jarang. Tapi ada tapping itu masih untuk acara pagi dan acara malam hari itu kita punya Baiti Janati. Jadi acara dialog itu. Karena saya melihat radio itu efektif, Mas. Efektif. Radio itu jendela bagi pesantren. Oh, oke. Jadi ketika masyarakat pengen masuk ke pesantren, kadang-kadang mlebu tok wis bingung. Iki carane mlebu piye, sowan kiai piye, itu kadang-kadang masyarakat kan bingung. Apalagi kalau ada masalah mau konsultasi lah. Kita waktu itu radio menjadi jendela masyarakat untuk melihat pesantren di dalamnya seperti apa, khasanah keilmuan pesantren kita bisa tularkan lewat radio. Ya meskipun radio kita ya tetap ono campur sari ya, musik lagi musiknya gitu ya. juga ada, tapi di sela-sela itu ada konten yang kita masukkan tentang khasanah pesantren tadi. Oh iya. Karena radio itu sudah 17 tahun. 17 tahun. Jadi dulu urung geger medsos. Ya. Kita radio mungkin kalau hari ini ya medsos itu. Medsos ya. Media yang juga efektif untuk pendekatan budaya lagi berarti ya. Pendekatan budaya lagi, ya. Dan ketika saya ini tahu Gus sangat-sangat merangkul semuanya. Penyiar loh, bisa siaran jadi kalau Gus Yusuf keluar dari DPW itu sudah punya lapangan pekerjaan yang baru sebenarnya. Minimal jadi penyiar di Fast FM. Dan kula niku pengen banget untuk join iki bahasane Gen Z. Join NU ngoten lah untuk menjadi Gen Z NU yang pribadi yang NU banget. Iku ngoten pripun, Gus? Iya bisa. NU banget itu kalau secara struktur organisasi seusia jenengan itu bisa masuk di Fatayat. Itu organisasi pemudi-pemudi NU. Itu akan lebih terstruktur, nanti ikut pelatihan agar memahami kalau bahasanya itu dasar-dasar berorganisasi secara NU. Terus visi
kebangsaannya NU seperti apa, itu bisa join di Fatayat atau di IPP NU, Ikatan Pelajar Putri NU. Nah, tapi kalau secara kultural ya bisa tinggal kumpul dengan ngaji ke kiai-kiai kampung. Kalau kita ngomong kiai kampung, insya Allah 90% NU. NU ya. NU, insya Allah. Ya, ngaji ke bunyai-bunyai di Bunyai itu, kampung. insya Allah NU ya. Insya Allah NU kalau 90%. Nah, dari situ nanti jenengan nanti akan dituntun, dibimbing dari mulai cara peribadahan, terus cara muasyarah itu bergaul cara NU. NU itu gaul banget loh. Iya, artinya kita bisa dengan semua level, kita bisa dengan teman-teman budayawan, teman-teman pengusaha, juga teman-teman aktivis pendidikan, semua banyak yang NU lah, pokoknya keren lah NU lah. Gus, tapi gini, menyambung yang tadi ya, seperti beberapa amaliah NU kayak Yasinan, Mitung Dino, kemudian tahlilan dan sebagainya. Saya itu melihat gejala di media sosial gitu, mulai banyak orang-orang tuh yang menganggap itu justru sebagai sebuah beban sosial gitu. Jadi kayak wah kudu telung dino aku ngetokke duit dan lain sebagainya, dan entah kenapa yang saya tangkap adalah justru ada semacam resistensi terhadap NU, terutama karena amaliah-amaliahnya itu, Gus. Saya pikir ini menjadi tantangan berat, tantangan yang cukup, yang mungkin tantangan bagi kawan-kawan di NU, terutama untuk merangkul kawan-kawan yang mohon maaf kelewat modern atau mungkin kelewat individual gitu. Karena betul, kalau NU kan lebih sebenarnya kan kalau kita sendiri kan merasa janjane nelung dino mitung dino kan sebenarnya kan nggak berat sebenarnya. Orang itu janjane kayak sego lesah ndok separuh janjane gelem kok, nggak harus yang mahal gitu. Tapi kan di mata banyak orang yang mungkin tidak terlalu terpapar ke NU-an itu, mereka merasa itu sebagai kewajiban sosial, beban. Itu ribet kan, lah. Ya, itu gimana Gus menurut panjenengan? Jadi memang salah satu ciri masyarakat modern hari ini itu adalah individual. Selalu berpikir untuk dirinya. Nah, sementara NU itu selalu berpikir komunal. Maka menurut saya ini harus ada titik tengah, titik temu di tengah-tengah itu loh. Titik temu di tengah-tengah. Saya sering sampaikan ke jamaah. Mitung dino, matang puluh, nyatus, jenengan lakukan sekuat jenengan. Jangan diada-adakan. Apalagi sampai ngutang itu. Apalagi sampai ngutang kan dulu kan mitung dino kudu mbeleh wedhus. Kudu mbeleh wedhus ning rampung kok totalan. Nah, itu kan namanya memaksakan gitu. Jadi sak kuate gitu loh. Nek kuate ibarate kita ini gaweke ndok ceplok ya gaweke ndok ceplok. Yang terpenting nilai sedekahnya tidak hilang dan nilai tadi jamaah tadi, komunal tadi nggak hilang. Tapi kalau itu dihilangkan sama sekali, gitu loh, bahasa hari ini kan malekatan. Kita ini masih manusia ya, mosok teko ora disuguh gitu loh. Mosok aku ki teko ora dikei mangan, dianggap malaikat apa gitu lah. Nah, itu memang kita menyadari itu, maka perlu ada titik temu tengah. Yang NU juga harus menyadari soal itu, bagaimana agar juga privasinya orang itu tidak terlalu terganggu. Karena memang sering kan kita lihat curhatan di medsos itu. Di medsos ya. Teman dari kota masuk ke kampung, waduh capek di kampung. Gegar budaya. Gegar budaya itu di sini belum 3 hari, di sana sudah 7 hari. Di sini ono mitoni meneh, ono selametan, ono tingkeban, macam-macam itu. Nah itu mungkin memang perlu ada titik temu di tengah-tengah agar tidak terlalu membebani seperti dulu lagi. Tapi juga tidak terlalu individualistik. Tetap harus ketemu lah. Ada komunalnya. Ada komunalnya tadi karena kita kan sangat miris ya ketika baca di sebuah media ada orang meninggal kok sampai 3 hari nggak ketahuan. Nggak ketahuan, Ya, orang meninggal sampai nggak ketahuan. Itu saya yakin bukan basis NU itu. Kalau NU itu ada istilahnya pendataan secara serius. Setiap minggu itu minimal malam Jumat tahlilan itu pasti. Itu sekaligus menjadi ajang pendataan. Kok gak ngetok cah iki gitu ya. Administratif berarti. Betul. Ini sebetulnya kan sebetulnya apa ya?
tim pendataan, survei segala itu soal angka kemiskinan bisa lewat NU. Oh, nggih. Kan memane iki tahlilan. Loh, Pak Dik ora ketok napa, Kang? Nenggani bude sakit, Gus. Oh, Tinggi. Oh, berarti ono keluarganya yang ada keluarganya sakit. Itu bisa ketahuan, bisa terdeteksi. Iya. Ini kok enggak hadir kenapa? Nembe pikanto alangan. Wow, kesenggol becak ning pasar. Oh, Ayo besok kita tengok bareng-bareng. Itu ada anunya sendiri. Jadi satu kampung ketika ada kegiatan itu sekaligus itu menjadi ikatan sosial. Agar bisa saling ya mendeteksi satu dengan yang lainnya. Termasuk hari ini ya. Masuknya masa ada orang tahu di salah satu komplek itu ada pengedar narkoba. Oh, nggih. Pengedar narkoba kan. Ketika diwawancari, saya nggak tahu itu pendatang baru sudah 2 bulan. Oh, aktivitasnya apa? Wah, ini mesti bukan NU. Kalau NU mesti diajak itu warga baru mesti, ayo Mas tahlilan Mas. Kayak ngeracik sabu-sabu, Mas tahlilan Mas. Orang sudah ngeracik itu. Nasi sudah ngeracik. Ayo, omongnya saya ngeracik bom. Oh iya. Itu kan malah mending gawe ngeracik berkat ya Mas, ngeracik berkat nang omah. Itu ngeracik bom itu kan karena nggak ada sistem sosial. Jadi NU itu juga menjadi sistem sosial di daerah, di lingkungan, di komplek tersebut itu. Pentingnya NU itu ya. Biasanya ngeracik mesiu, saiki ngeracik kan sudah berkat, Pak. Ya suruh berkat itu kan. Yang saya tangkap NU sangat Indonesia sekali loh, Mas. Sangat Indonesia. Musyawarah enten, komunal enten, sosial enten, nggak ada individualistik ngoten. Berarti kan enten tradisi-tradisi tersendiri dari NU. Nah niku napa mawon to, Gus? Ya tradisinya NU kalau orang sering kan NU itu kan lagu wajibnya adalah tahlilan. Oh nggih. Tahlilan. Ada mengatakan tahlilan itu bid'ah, Kanjeng Nabi ora tahu tahlilan. Padahal tahlil itu dari kata halala. Kalau grammarnya ya. Halala yuhallilu tahlilan. Itu maknanya adalah membaca kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Itu yang wajib di setiap acara NU ada tahlilan itu karena membaca kalimat thayyibah tadi. La ilaha illallah, la ilaha. Masa kayak gitu dibilang bid'ah gitu loh. Padahal la ilaha illallah itu password loh. Pengen masuk surga, pengen tahu passwordnya ya tahlilan tadi. La ilaha illallah tadi itu tahlil. Yang kedua kalinya kenapa kiai-kiai itu kok melatih kita seneng tahlil? Itu adalah untuk habit, membiasakan. Karena man akhiru kalamihi, barang siapa yang akhir ucapannya itu mengucap la ilaha illallah, itu dakhalal jannah, itu pintu surga. Nah, orang ngucap la ilaha illallah itu kan harus terbiasa. Terbiasa. Konon ya. Ketika orang itu ketemu Israel, iki yo jarene kitab Mas, aku urung tau petuk masalah ya. Aku urung tau petuk. Israel itu kan belah medeni. Dan itu setiap orang ketemu itu pasti kaget. Al mautu fuj'ah, maka mati itu adalah sesuatu yang mengagetkan. Nabi Ibrahim itu saking penasarane, pengen ketemu Israel ya. Ngecek itu matur sama Allah. Gusti, mbok saya dikenal ke Israel lah. Kalau saya udah kenal besok kalau sewaktu-waktu dicabut udah nggak kaget. SCS kan. Terus Allah langsung perintah Israel itu kan gini. Kalau dia itu nyabut wonge apik, dia akan macak secara baik. Macak dadi wong sing bagus, pakaiannya putih, wangi. Jadi nek sampean bengi-bengi kok ana gondo wangi, iki kudu curiga. Jangan-jangan iki teko iki. Tapi sebaliknya nek Israel ku nyabut wong sing kelakuane orang genah, dia akan berkostum, menyesuaikan dengan pokoknya paling medeni lah. Konon aslinya Israel itu kan apa ya? Matanya 2, tapi orang kanan kiri ngaremburi, Mas. Ngaremburi itu. Konon kadang seperti itu. Nah, pas Ibrahim itu kira-kira Israel itu di WA toh.
kowe no ndi El? Sherlock. Gek njabut nyawane wong ra genah. Oh, nggih. Dadi dia macak ya tadi, matane sak terbang-terbang, rambutnya rewok-rewok, ambune ora jamak. Ada perintah Gusti. Anu ya engko bar nyabut rono mampir Ibrahim pengen kenalan. Lah kenalan karo Nabi Ibrahim urung sempat ganti kostum. Ijek nganggo pakaian sing sangar medeni tadi. Ibrahim begitu umur langsung semaput. Di kitab dikatakan arba'ina yauman. Semapute Ibrahim itu 40 hari. Gara-gara petuk Israel itu. Itu Nabi Ibrahim yang kekasihnya Allah. Lah nek awak dhewe petuk kan bablas. Lah iya. Ratapan. Lah, jangan dipethuk kan. Tak duduk terus aku sok ngene. Lah makane wong NU itu sama kiai-kiai dilatih tahlil ben terbiasa la ilaha illallah. Sewaktu-waktu kaget sing diucapke ya sing yang dibiasakan. Iya dibiasakan karena memang itu. Kita ini kan tergantung pakulinane, kebiasaane. Muscle memory kalau. Ya, muscle memory kalau bahasanya sama. Kalau orang kaget itu kan 40, 50 bahkan 70% kesadarannya hilang. Kesadarannya hilang ya. Wes contoh gampang, orang usah ketemu Israel. Mas Agus sore-sore jalan mau ke musola, grimis, kepleset. Iya. Kaget. Kira-kira sing metu pertama kali apa kosakatane iki lho. Saya astagfirullah. Ini maca alim, maca alim. Ini masalah biasanya istighfar, dadi sing metu ya istighfar. Istighfar, nggih. Nek sing biasane wiridane ngabsen kebon binatang, kan metu kuwi. Untuk kepleset kan leng ngono kan ya. Apa suno kan itu. Ini tergantung kebiasaane. Kebiasaan. Maka wong NU dibiasakan membaca kalimat thayyibah. Sewaktu-waktu dicabut karo Israel waktu langsung Allah kaget gitu wis. Ini sudah lesannya sudah terlatih. Wis terlatih gitu loh. Kalau ketemu Israel get-geti, langsung Allah ngono kan wis bablas ki swarga gitu loh. Gleleng ya, suwane gleleng. Nek langsung kaget kok metu sing mau kae ya yo. Bablas. Apalagi masyarakat kita kadang nek ora ana tahlilan wegah ngucap gitu. Butuh momentum kan, butuh momentum. Maka itu dilatih setiap kegiatan wis tahlil untuk membangun kesadaran. Ya tadi, alam bawah sadar kita itu agar terbiasa. Ngucap istighfar, ngucap tasbih, ngucap minimal subhanallah itu. La ilaha illallah bukan tabarakallah. Itu kan juga. Itu kan kesadaran yang dibangun belakang loh, tabarakallah. Jadi itu ya spiritual ada, kolektivitas ada gitu ya. Saya tuh dulu pernah ngerasa bahwa dulu tuh saya juga seperti banyak orang Gus, ngerasa kok tahlilan nelung dino kalau di desa kan sebenarnya sekarang sudah mulai jarang yang 7 hari, lebih ke 3 hari. Saya tuh dulu ngerasa apa sih wong ora ono kok di 3 hariin gitu. Ketika Mbah saya meninggal tuh baru kerasa bahwa ketika Mbah nggak ada, orang datang ke rumah itu ngerasa ono sing ngancani loh. Ada orang yang peduli karo Mbahku loh gitu. Bahkan walaupun mungkin dalam hubungan personal kita tidak terlalu dekat, tapi karena dhewe iki tangga desa nek ana sing ra ono ya kita dateng, bahkan walaupun dengan suguhan yang amit-amit ngapunten ya itu cuma sego lesah kadang karo unduk separuh teh anget satu gitu. Jadi aku ngerasa ngelangut itu jadi hilang gitu. Ada yang menghibur kan? Ada yang menghibur gitu. Dan mulai kerasa ketika setelah hari keempat itu setelah sudah nggak ada orang tuh baru kerasa wah betapa sepinya setelah tidak ada orang-orang di sekitar gitu. Aku jadi merasa sebenarnya praktik amaliyah NU itu ya sebenarnya adalah bentuk daya dukung sosial gitu untuk orang-orang yang baru ditinggalkan gitu. Lah dulu hal itu kan sudah ada. Mau mati ning nek mbiyen menghibur orang yang susah itu kan dikancani bareng-bareng keplek lah. Itu kan dulu kan itu. Keplek karo ngunjuk gitu kan, wedang galak itu kan. Nah, atos Pak. Iya, kalau dulu lah sekarang kan sama ketika Wali Songo datang ya wis tetap dikancani tapi ora usah ngau keplek lah. Ayo ganti tahlilan, ayo mangan bareng wedang kopi itulah itu. Artinya bahwa budaya kumpul ini sudah memang masyarakat Jawa dulu seperti itu. Apa-apa kumpul. Nggon wong bayen juga ono lek-lekan, nggon wong kondangan lek-lekan, wong kepaten yo lek-lekan.
Cuman ya dimodifikasi lah. Modifikasi nggih. Sama Wali Songo itu dimodified agar ya lebih ono value-ne kalau bahasa sekarang ya. Tidak sekedar kumpul keplek gitu kan. Tapi kumpul ya ben ono ganjarane lah. Bahasanya kan seperti itu. Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru. Selain kumpulan wau Gus, Nggih. berarti wong iki genah NU ki indikatore napa Gus? Teng masyarakat. Ya, teng masyarakat. Salah satu nek wong lanang ya ngerokok. Iki kok ngerokok iki berarti NU ya. Kalau perempuan ya salah satu indikatornya seneng sholawatan. Sholawatan itu kan media transnya NU. NU nggih. Kalau ya nek wong kutho kan ya nek dong mumet sumpek kan mlayu nanggon apa jenengane naik klub. Living. Mlayu nang living apa-apa. Roke ngerum gitu loh. Wong NU mumet sholawatan. Itu kan bisa menjadi media pelepas. Iya. Kepenatan media. Karena memang sholawat itu membahagiakan. Membahagiakan ya. Membahagiakan. Iya. Membahagiakan ya. Terlepas hari ini ada kontroversi lah. Ono sholawat sing katanya laki perempuan campur atau apa ya. Ya itu bagian kecil lah. Bagian kecil. Tapi inti senang sholawatan dan sholawat itu tidak harus rame-rame. Iya. Tidak harus rame-rame, kita suntuk, kita mumet bareng-bareng, ayo masuk diakeh-akeh maca sholawate. Diakeh-akeh maca sholawate itu kan juga salah satu indikatornya wong NU itu ya senang sholawatan dan juga apa ya? Seneng guyon termasuk enggak? Oh, harus. Harus ya. Maka ya Nah gara-gara ada foto ini Gus, saya Iya. seneng lihat foto Gusmu sama jenengan lagi. Wah. kita itu senang sowan kiai kan di situ itu. Iya. Karena kiai itu kan membahagiakan. Membahagiakan. Prengas-prengas itu jadi nggak tabu gitu loh, karena bertemu dengan orang yang kadang bukan cuma kemudian memberikan ilmu, tapi memberikan cerita yang kadang itu ceritanya jenaka dan lain sebagainya gitu ya. Iya, kita dilatih untuk bersyukur. Wis nrimo ing pandum sing akeh syukure. Itu artinya kita dilatih untuk bahagia. Untuk bahagia dan setiap ya ada kita sowan ke kiai. Iya. Itu ending penutupnya pasti kiai, wis tak dongake, muga-muga. Iya, nggih. Selamat uripmu. Kowe apa? Usaha. Muga-muga paring laris usahane. Nggih. Lancar rezekine yo tak dongake gitu. Petani datang ke kiai juga gitu. Semoga-moga pananan apik Pak nggih. Ora tikusan, ora werengan, muga-muga pananan. Terus ada nih datang jomblo. Semoga-moga lek payu. Lek payu. Itu keluar dari rumah, hatinya pasti hangat itu. Pasti hangat, pasti bahagia. Pasti bahagia. Karena kita mendapatkan sesuatu yang kita tidak dapatkan di mana-mana. Iya. Yaitu tadi maka ber-NU itu ya bahagia lahir batin dunia akhirat itulah kita ber-NU di situ. Dan kiai-kiai itu kan sering menyampaikan ojo nganti dadi wong ki piye carane dadi wong sing seneng lah. Sing seneng. Kalau ketika kita susah, itu anane mung sambat. Sambat nggih. Sambat, ide-ide kurang, ide-ide rasa dan merasa tidak terima dengan takdir. Nah, ini yang berbahaya. Boten bersyukur. Nah, bersyukur. Ini yang berbahaya tadi Mas Agus sampaikan. Tidak menerima takdir. Ini Allah paling murka. Ketika melihat orang yang tidak menerima takdir, maka Allah sampai mengatakan falyattakhid robban siwaya. Cari Tuhan selain saya kalau kamu nggak terima. Iki donya sing gawe aku, bumi sing gawe aku, kowe manggon tak papake kok jek ra trima. Golek pangeran sak liyane aku. Lah mumet, kon golek sinten malih Gusti? Setelah itu Allah juga menyampaikan fal yakhruj, keluarlah dari bumiku, dari langitku. Lah nong dilar metu. Ini ancaman yang paling ngeri. Kalau kita kurang bersyukur. Maka kita dilatih bersyukur, sithik rong sithik disyukuri, diterima dan filosofi syukur itu kan selalu bertambah. Ketika kita bersyukur maka akan bertambah. Nikmat itu akan bertambah. Ora kroso kok, sampai hari ini kita alhamdulillah seperti ini. Nah itulah di NU kita diajari untuk
syukur, untuk sabar. Nah itu. Nah ciri-cirinya itu Mbak. Nek wong NU ki syukur, oleh rezeki sithik rong itik syukur ki NU. Gampang guyon. Bahagia gitu kan. Dan alasan itu juga nggak kenapa banyak kiai NU itu kalau ngisi ceramah itu ya biasanya menyisipkan jokes, menyisipkan humor gitu ya berarti ya. Karena kadang masyarakat kadang ngaji ki janjane mungkin mereka tentu saja butuh ilmu, tapi kadang mereka juga butuh rasa senang saat kumpul di majelis gitu ya. Iya, kiai-kiai NU kan seperti itu. Ojo ngaji kok ngaji kok diwedan-wedani rokok terus. Padahal berangkat ngaji itu sudah lari dari istrinya. Aku nang omah gek sumpek bojone aku merengut terus kaya nang neraka. Ini begitu datang ke majelis proyeksi sendiri nih. Sama-sama lelaki lah. Lelaki tidak pernah bercerita tiba-tiba ngeblak itu. Lihat ya. Itu kan di rumah gek sumpek eneng. Iya. Datang ke pengajian mah diwedeni meneh. Neraka jahanam bukan. Aduh iki seneng di meneh iki aku oleh hiburan iki. Maka di NU kan iki ngene ganjarane tika sakmene. Oh iya. Swarga engko oleh widodari, oleh apa itu kan. Dia punya harapan itu loh. Jangan ketika orang itu datang ke pengajian kan dengan berbagai latar belakang. Memang ada yang memang niat ngaji, mencari ilmu. Tapi ada yang karena memang pelarian tadi. Nang omah kayak sumpek, doyak-doyak utang. Nang kono kayak sumpek di situ. Nah, itu bagaimana ketemu kiai di pengajian dia bisa mendapatkan penghiburan. Nah, ciri-ciri ya sifat Nabi yang paling bisa dilihat. Ciri-ciri Nabi itu adalah basam. Nabi itu murah senyum. Murah senyum. Itu ciri-ciri Rasulullah. Jadi dulu ada sahabat di rumahnya banyak masalah. Ketemu Rasulullah itu belum sampai curhat. Kanjeng Nabi mesem tok lho. Plong. Masalah gitu. Kabeh masalah wis ilang. Ada lagi yang di rumah lagi persoalan ekonomi ketemu Rasulullah. Nah, itu yang seharusnya hari ini diwarisi oleh para kiai. Tapi kadang-kadang jujur saja paling sulit itu. Iya. Itu. Kadang-kadang umat itu datang ke kiai mau sambat, ketemu kiai ora irang masalah, mah tambah masalah. Oh, nggih. Karena kiainya juga bagian dari masalah gitu. Jadi arep sambat utang, gek dian aku dhewe gek mumet ya. Itu kan memang problem seperti itu. Ya harapannya karena kiai itu kan katanya warasatul anbiya. Pewaris para nabi, harusnya bisa menghibur umatnya. Jadi kadang-kadang kiai ini dhewe gek akeh masalah. Gek akeh masalah gitu loh. Gini Gus, kalau dalam ke-NU-an itu sendiri Gus, selain tadi ya soal orang-orang yang merasa resisten terhadap NU karena amaliyah, juga saya merasa makin banyak orang yang merasa resisten juga terhadap NU karena menganggap NU itu dianggap terlalu konservatif, dianggap tidak kompeten terhadap perkembangan zaman dan lain sebagainya gitu. Mereka merasa bahwa tradisionalitas yang ada pada NU itu adalah hal yang tidak kongruen dengan kemajuan zaman gitu. Itu gimana menurut Mas Dinan Gus? Berbicara NU memang tidak bisa lepas dari pesantren. Ya. Ini menjadi tugas kita bersama untuk melakukan transformasi, percepatan di pesantren agar pesantren itu adaptif. NU juga adaptif terhadap perkembangan zaman. Itu yang kita lakukan sebagaimana di Tegalrejo sendiri. Ini kita tetap nguri-uri tinggalane wong tua. Artinya pesantren dengan metode salaf, metode kuno, tradisional. Dengan keilmuan-keilmuan ulama-ulama kuno, tetap kita pertahankan. Ya, tetapi di satu sisi kita juga membuka SMK kejuruan dengan jurusan IT. Anak-anak yang seneng animasi kita ada jurusan animasi. Mbak-mbak yang seneng di tata busana, tata boga, kita juga ada sekolah kejuruan tata busana, tata boga. Anak-anak tetap ngaji, tetapi dia tidak kehilangan passionnya.
Tidak kehilangan momentumnya. Anak-anak yang mau IT, ayo kita punya kok SMK IT. Dan itu di pesantren gitu loh. Nah ini upaya-upaya agar NU tetap bisa menjaga tradisi-tradisi lama yang baik, tetapi NU juga terbuka menerima dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Ini tuntutannya NU hari ini seperti itu. Tuntutannya NU seperti itu. Nah, maka ya jangan khawatir lah. Anda masuk ke NU, kita semua juga sudah banyak kok pesantren-pesantren yang sudah maju. Bahkan pesantren juga menggabungkan dengan menggunakan sekolahnya pakai Cambridge. Iya. Kurikulum internasional, bisa masuk. Cambridge masuk, bahkan ini sudah ada mulai yang merancang ke IB system. Artinya kalau Anda punya, kan orang tua sekarang kan punya punya harapan. Anakku sesuk baru lulus mlebu rene. Anakku sesuk lulus kudu dadi iki. Itu wajar. Dan kita akan coba fasilitasi itu. Fasilitasi. Kalau pengen masuk Cambridge, kalau pengen kuliah di luar negeri bisa IB system gitu loh. Anaknya pengen mlebu Akpol itu ada juga. Kita persiapkan mulai kelas 2 SMA, latihan fisik, dilatih koprol, dilatih kan juga ada. Nah, sementara masih juga banyak orang tua yang berharap anakku sesuk jadi ahli agama, hafal Quran, hafal hadis, ahli fikih. Nah ini harus berjalan beriringan. Tidak boleh salah satunya kita tinggalkan. Kok kita hanya ngopeni sekolah modern, pesantren, loh ini pesantren ini saka gurune NU, tidak bisa ditinggal. Tapi NU sendiri juga tidak boleh menutup mata terhadap perkembangan zaman. Kalau saya bahasa sederhananya Mas Agus, pesantren hari ini kayak mall. Nggih pripun niku? Artinya you masuk apapun dapat. Anaknya seneng mie ayam, ono nang basement. Mie ayam. Nggih. Nek ramen nang lantai loro. Ramen lantai 2. Nggih. Nek iki apa jenenge burger lantai 3. Ini semua sekali masuk fasilitasi. Bisa dapat semua. Dan NU juga harus lebih peka. Saya akan sering sampaikan. Kiai itu menjadi culture broker. Nggih. Agen. Wong ki apa-apa sambate nang kiai. Nggih. Pengen duwe anak sambat nang kiai. Pengen apa jenenge usahane lancar nang kiai. Pengen apapun lah. Golek jodoh kadang sambate. Jodoh kiai saiki anake kedanan pinjol nang kiai gitu. Nggih. Anak saya kedanan pinjol pripun niki le nambani. Yo kalah sambat oleh jenengan. Tapi hari ini tidak cukup hanya dengan doa. Nggih. Kalau dulu zaman ayah saya, orang sakit, orang tuanya datang ke pesantren dikasih, iki loh, tak kei banyu, suwuk, diombe, wacake Fatihah, wacake sholawat. Malam diminum, pagi datang lagi, alhamdulillah kiai matur nuwun, anak kula pun waras pun sehat, berkah doanya. Itu dulu zaman dulu. Kalau sekarang saya ternyata juga masih ada Mas Agus yang datang njaluk suwuk ki ono. Masih ada ya? Ketok wajah-wajah iku serapat endukun kok. Ya reserse tadi bakal pakai jaket kulit lho. Kok iso dianggap dukun ngono lho. Garek tambahi beceng lho, Pak. Gus, apa? Anak kula pun kali dinten panas. Niki sakit. Pun kula tambahke dereng nyuwun berkah. Nggih. Ya saya kan juga dapat lisensi. Dapat lisensi dari ayah saya. Nek ana wong njaluk donga, wacake iki ya, Le. Jikoke banyu iki ya, Le. Tak jikoke banyu sak gelas, umi-umi puh. Nggih. Pak niki dombekke putrane sampean. Wacake bismillah, wacake sholawat. Nggih, Gus. Cuman ngene ya, Pak. Nek engko tekan sesuk kok urung medun panase, tolong anak sampean gawa nang rumah sakit Subhanul Waton. Nah, itu harus komprehensif sekarang. Ikhtiar spiritual dan teknikal. Kita ngasih doa, yo nyiapke medisnya. Ini tuntutannya NU seperti itu. Jadi sebenarnya di masa depan itu sebenarnya ada semacam tuntutan buat para kiai NU untuk lebih mengetahui banyak informasi, mengetahui banyak hal, mengetahui isu-isu terkini gitu ya. Iya. Minimal memahami lah.
Kalau kita menguasai kan jelas sulit ya. Sulit, kita menguasai berbagai macam disiplin keilmuan. ilmu ya. Tapi memahami bahwa ini saatnya kolaborasi. Bukan dominasi. Ya, bisa menghubungkan kepada profesional yang lebih ahli gitu ya. Minimal nanti kan santri-santrinya bisa kita bagi. Nggih. Atau putrane atau aku golek mantu dokter lah. Ada. Iki ya, kesiji tak golek mantu ahli ekonomi lah. Ada lagi. Itu kan gitu ya. Lengkap gitu loh. Nggih. Jadi memang ya itulah bentuk pengabdian kita kepada umat. Nggih. Memahami kebutuhan umat. Nggih. Ya, seperti itu. Bahkan juga tadi soal Gen Z lah, anak-anak muda bagaimana memandang NU ini kok tahlilan terus, kok nggak gue banget ya, gitu loh. Nah, maka perlu juga NU juga kita bikin wajah baru, wajah baru yang ya dengan nilai spiritualnya tetap terjaga, tetapi lebih terbuka untuk anak-anak muda. Mungkin bisa lewat media sosial, lewat medsos terbuka. Seni dan budaya kita juga kita kedepankan gitu loh, karena seni itu bagian daripada dakwah lah kalau kita mandang. Pintu masuk orang-orang germau itu kan melalui seni. Seneng dulu kan harus. Iya, dia kan minimal saya sebagai kader NU bisa apa sih? Kalau yang di depan harus yang bisa ngaji-ngaji saja. Saya di NU di belakang gitu. Terus nggak kelihatan dong gitu loh. Oke lah, kowe asal gitarnya minimal iso ganteni Doni Fatah. Kita taruh di depan gitu loh. Almarhum itu kita tahlilan dulu gitu kan. Atau kita harus menghargai master di bidangnya masing-masing. Gitu. Jadi ada master di bidang jalan ekonomi. Ya, dia sesungguhnya adalah sosok yang alim. Alim di bidang ekonomi gitu loh. Juga alim di bidang mungkin kesehatan, alim di bidang ada bidangnya masing-masing. Alim konteksnya berilmu. Konteksnya berilmu dan itu di NU juga harus mendapatkan posisi yang terhormat. Jangan yuk kudu sing yang masuk harus yang iso ngaji kabeh. Ya, itu tetap. Oke lah, itu tetap di depan para kiai-kiai. Tapi itu yang para expert lah kalau bahasa sekarang itu semua harus dilibatkan untuk mikir ke NU ke depan. Nggak bisa NU dipikir oleh urusan agama saja. Tapi juga harus melibatkan semua expert. Kalau aku penasaran. Pada akhirnya ketika saya meletakkan diri saya, aku tuh NU banget gitu. Saya itu pribadi yang NU itu saya harus bagaimana meletakkan diri dan hati dan semangat saya itu di mana dan bagaimana. Ngoten. NU Nahdlatul Ulama atau kita tarik lebih Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan memang dalam berpikir, berkata dan berperilaku. Dari pikirannya sudah harus NU. Artinya pikiran NU itu ya ada semangat kita untuk mengasihi kepada sesama, menghormati kepada yang lebih tua dan menyayangi kepada yang lebih muda. Itu sikap NU. Ada penghormatan kepada yang lebih tua. Kita menghormati, baik itu tua dari sisi nasab. Orang tua atau tua dari sisi ilmu. Dia meskipun muda tetapi alim. Maka saya wajib menghormati karena ilmunya. Itu NU. Terus juga NU itu mengasihi, mengayomi kepada yang muda. Meskipun dia alim, tapi kok dengan anak muda nggak ngayomi, muda dalam artian muda dari sisi keilmuan. Karo wong bodoh ora gelem ngopeni, dudu NU itu. Meskipun dia alim, tapi kok ora welas karo wong-wong bodoh. Ora welas karo wong-wong fakir, ora welas. Lah itu sikap NU. Maka ciri-ciri, saya ingat Gus Mus itu. Gus Mus sering menyampaikan ciri-cirine ulama niku napa to, Gus? Bahasa Gus Mus Ainur Rohmah. Punya tatapan kasih sayang. Duwe welas asih gitu loh. Delok wong seneng
ketoprakan, ayo ditanggap. Itu karena welas asihnya. Ben dhek iso nyedak karo kiai. Alhamdulillah sekarang banyak santri-santri kita itu bapake tukang kendang. Wiyoga, anake do gelem nyantri. Itu berangkat ketika khataman kita undang ketopraknya untuk perform, untuk main gitu. Merasa aku dihargai loh. Dihargai. Karena dia punya keahlian itu gitu loh. Punya keahlian itu. Mungkin beliau tidak bisa ngaji, tetapi bisa ngendang dan merasa, oh ternyata skill ngendangku itu dihargai kok sama dia. Itu kita kasih panggung sendiri. Tapi nek khataman pondok hanya pengajian tok. Wis tukang kendang arep nang ndi gitu lho. Nah itu juga wiyoga, terus juga sinden. Wah, aku disenengi kiai mergo suaraku apik. Ayo, Mbak Yu, nembang Mbak Yu. Itu kan dulu kan kiai-kiai juga seperti itu. Itu karena tatapan kasih sayang. Dengan orang kaya, pengusaha-pengusaha NU juga iya. Juga karena welas asih. Bukan karena hartanya itu dikasih. Kowe iku ndek bondo akeh, Kang. Ben sesuk ora kakean hisabmu. Ki lho disalurke kanggo fakir miskin disalurke. Sementara yang miskin juga ditangekke. Ditangekke, dijagongke bareng. Diwalasi. Ya itulah Nahdlatul Ulama dalam berpikiran, kata-katanya ya sing alus sing kepenak, bersikap perilakunya juga ngayomi welas asih gitu ya. Gus, sebenarnya hidup ini kan sebenarnya ya urip mampir ngombe sebenarnya gitu. Hidup cuma mampir minum. Orang mampir guyu. Ya kadang bareng blegek langsung. Nah, di hidup yang sekadar cuma mampir ngombe itu, kehidupan seperti apa yang ingin panjenengan capai saat ini? Ya sederhana, kita itu urip pengen ono manfaate gitu aja lah. Ono manfaate baik bagi keluarga, juga bagi tonggo kiwa tengen, nang masyarakat. Urip sepisan sing ono gunane gitu, ono manfaat itu aja. Sederhana ya. Suwun banget Gus sudah diterima di sini, saya senang banget, sudah lama sekali saya nggak kesini lagi. Terakhir kita ketemu itu pas sowan sama Gus Durian. Terakhir itu udah bertahun-tahun lah saya. Terus itu sama bareng sama Jiwa Tejo. Oh iya udah lama banget. Mas Jiwa itu udah seneng banget bisa mampir lagi ke sini. Ini saya sama adik saya yang Ayu ini mau. Saya matur nuwun Dek. Nggih, wonten nuwun ugi. Sudah ditampi nggih. Mampir. Nggih. Kalau seneng nanti kontak-kontak lagi nggih. Insyaallah stoknya masih banyak nggih. Nanti kan kita tes dulu. Insyaallah manjur. Ini kula izin pamit sama sekalian, ini kan dilalah ngepasi hampir menjelang Rioyo. Ini kula badhe ngaturaken minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin nggih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun Gus Yusuf. Sama-sama. Nggih, Gus. Nggih. Monggo. Dongakne kula niki jomblo lho, Gus. Jomblo lho. Gus sing wingi ra diajak. Ra sida. Wah, iki wae donganipun nggih, Gus nggih. Padahal teluh, Gus. Wah. Ra cocok kabeh berarti. Petuk jodone. Nggih. Gus, Gus, suwun.